Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Nafas Pagi yang hari ini didasarkan dari Mazmur 19 ayat 8 sampai dengan 15. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu, ya Tuhan, karena Engkau menyatakan kuasa, berkat, dan pertolongan, sehingga kami terus dimampukan merayakan kehidupan ini dengan kebahagiaan dan sukacita di dalamnya. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami percaya menyegarkan tubuh jiwa roh kami, membuat kami terus kuat, dan juga menopang seluruh pengharapan kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakkan kami melalui pengampunan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya. Amin. Mazmur 19 ayat 8 sampai dengan 15, demikian sabda Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan, berbahagialah kita yang percaya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan nafas pagi hari ini adalah sempurna. Ada seorang pesulap yang selalu mengakhiri permainannya dengan mengatakan sempurna. Tentu menunjukkan bahwa ia telah sukses melakukan apa yang direncanakannya demi sebuah sajian untuk menyenangkan hati para pemirsanya. Kata-kata darinya seperti menjadi mantra bahwa apa yang dilakukannya akan selalu baik. Namun pada kenyataannya, sang pesulap juga pernah gagal. Bahkan ada krunya yang terluka. Kembali, bahwa kesempurnaan yang ia inginkan, ternyata ada saatnya pula ia tidak menjadi sempurna. Sekalipun pula ia sudah berupaya dengan segala hal agar apa yang ditampilkannya bisa kemudian orang menjadi terkagum-kagum, terhibur. Bukankah kita juga mengingini hal yang sama seperti sang pesulap? Menjadi sempurna semuanya. Kita bahagia, sukacita, dapat berkat yang banyak, selalu kemudian optimis. Langkah kita tidak goyah, gontai, kita bisa tertawa, ha dengan riang dan gembira, tidur pulas, hati kemudian merasa segar dan semuanya.
Kenyataannya apa? Yang kita harapkan seringkali menjadi tidak sempurna. Padahal kita sudah melakukan upaya yang sungguh-sungguh dengan bekerja keras, tidak malas, berdisiplin rohani, membangun kesalehan, memberikan persembahan, berbagi dengan yang menderita, dan senantiasa pula mewujudkan kehidupan yang sebaik-baiknya mengikut jalan Tuhan, yang menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab atas kehidupan yang kita jalani. Ketidaksempurnaan dalam pengharapan kita tersebut tentu kemudian mengantar kita membangun refleksi kritis dalam kesadaran iman kita yang langsung terhubung dengan Tuhan. Karena tentu saja berkaitan dengan harapan tadi, kita tidak ada yang mau tentu menderita. Kemudian selalu saja ada masalah, persoalan, dan lain sebagainya. Upaya yang sudah sangat keras kita lakukan, usahakan, ternyata kadang juga tidak menjawab dari apa yang sedang terjadi atas hidup kita. Lalu bagaimana caranya supaya ketidaksempurnaan tersebut terobati, dipulihkan, dan menjadi sempurna? Untuk itu mari kita perhatikan. Dimulai ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Maka jelas, ayat ke-8 memulai dengan kata sempurna. Dan kesempurnaan itu disebutkan Taurat Tuhan, firman Tuhan itu sendiri. Lalu apakah benar itu menjawab ketidaksempurnaan atas harapan kita? Karena kita kan inginnya yang spesifik, yang realistik, yang terbukti, yang nyata atas hidup kita. Bukan hanya sekedar omongan saja, janji-janji surga, dan lain sebagainya. Yang bisa terlihat, bisa dirasa, bisa disentuh oleh seluruh indera kita. Lalu benarkah firman Tuhan itu bisa menyegarkan, bahkan tadi disebutkan manisnya melebihi madu yang berasal dari sarang lebah, dan nilainya lebih dari emas tua. Ini kan seperti kita diberikan jawaban, tetapi kita tidak bisa kemudian merasakannya secara langsung. Karena biasanya kalau kita minum kan kita terasa sekali, makan juga kita bisa merasakan. Nah, kalau firman Tuhan, bagaimana kita menyentuhkannya? Kan kita hanya membaca kalimat-kalimat atau kata-kata saja yang ada dalam tulisan. Bagaimana itu bisa kemudian berjumpa dengan kehidupan kita? Atas pertanyaan tadi, mari kita mulai dari ayat yang kedua. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Maka yang pertama, kita harus menyadari, jika kita benar-benar percaya, maka lihatlah seluruh kehidupan yang berjalan di sekitar kita. Bukankah semua terjamin, semua terpelihara, dan berkatnya dihadirkan atas kita, tanpa kita mengusahakannya? Matahari dengan sendirinya terbit, udara tersedia, dan berbagai hal yang menghidupi kita. Maka inilah yang menjadi dasar yang utama untuk kita masuk dalam keyakinan kita, untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada dan nyata. Kita harus percaya dulu. Tanpa itu, kita tidak akan bisa masuk dalam kesempurnaannya. Jika kesadaran ini muncul, bahwa semesta telah dinyatakan dengan sempurna dalam kemurahannya yang tidak pernah berhenti, dan kita hidup dan dihidupi di dalamnya, maka kita kemudian harus dengan berani memandang diri bahwa sekalipun ada banyak hal yang tidak sempurna dalam hidup kita, tapi kita tetap bisa berjalan, tetap bisa menempuh kehidupan ini, seberapa hebat dan beratnya hal apapun yang kita tanggung. Apakah ini tidak bisa kemudian menjadi yang ada dan nyata bahwa Tuhan itu menyelamatkan kita? Sehingga tiada lain ketika kita melihat alam semesta yang dikaruniakan Tuhan khususnya untuk kehidupan kita, dan berefleksi atas diri kita masing-masing, maka Tuhan memanggil kita bersama untuk kemudian menemukan pengharapan, kuasa, janji, berkat, supaya kehidupan kita tidak menjadi ruang kosong, tapi ada yang menopang, yang menggerakkan tubuh jiwa roh kita, untuk bisa kemudian mengantisipasi, untuk bisa kemudian menemukan kekuatan dan sebagainya, sehingga apapun persoalan-persoalan kehidupan ini bisa kemudian kita hadapi.
Semuanya itu bisa kita temukan dalam kebenaran firman-Nya. Jika kita mau berupaya dengan sungguh dan kita mau percaya, bukankah firman-Nya bukan hanya sekedar kata-kata? Bukankah firman-Nya bukan hanya sekedar kalimat dan tulisan-tulisan seperti lainnya, tetapi mengandung kuasa, mukjizat, karya, anugerah, dan keselamatan yang darinya. Dan firman-Nya bukan hanya terjadi pada masa lampau, tapi kekal, yang menunjukkan pemeliharanya itu senantiasa hadir atas kehidupan kita bersama. Artinya pula, firman-Nya adalah kebenaran yang sudah dinyatakan. Karena kita mengalami bagaimana kita ketika berdoa kepadanya. Dan itu terjadi. Untuk itulah mari kita punguti. Mari kita ingat kembali. Dan hadirkan. Kemudian endapkan dalam batin kita. Supaya kita tidak lupa pada kebenaran yang sudah nyata atas hidup kita oleh firman-Nya. Dengan demikian, dalam segala ketidaksempurnaan yang sedang terjadi dalam hidup kita, maka kita akan terarah kepada Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman. Ketika dalam persoalan, dalam pergulatan dan pergumulan, membuka ayat tiba-tiba menemukan yang menguatkan. Atau saya yakin di antara yang kakung, yang putri, anak-anak, saudara, dan semuanya punya ayat yang khusus kemudian dipegang. Dan itu menjadi berkat yang besar. Entah karena mengalami atau berjumpa dengan ayat tersebut oleh kejadian atau peristiwa yang telah terjadi. Dengan demikian, pesan apa yang kita terima dari firman-Nya di dalam Mazmur 19? Kita sudah paham sebenarnya bahwa kebenaran Tuhan adalah sandaran, harapan, kekuatan, sumber penghiburan, dan semua menyapa dan mengisi kehidupan kita. Seperti tadi, di ayat ke-8, sempurna. Kesempurnaan itu dinyatakan ketika kita berjumpa dengan hal di mana Tuhan menyegarkan tubuh jiwa roh kita dalam segala keadaan. Disebutkan memberi hikmat, karena memberikan kita cara pandang yang luas, berpikir menurut hati nurani yang bersih. Kemudian, firman Tuhan membuat kita bersuka cita di tengah badai kehidupan. Selalu ada, kita menemukan jalan, kita menemukan rahmat, bahkan yang tidak kita pikirkan, Tuhan hadirkan. Selanjutnya, bukankah pada saat-saat di mana kita berlelah, kegelapan itu membelenggu kita, tapi firman Tuhan membuat mata kita bercahaya, sehingga kita tetap memiliki daya untuk melihat masa depan, sekalipun itu berat, dan menemukan hal yang paling indah dan bernilai serta berharga. Sehingga kita dimampukan untuk senantiasa bersyukur dan memaknai segala peristiwa yang semakin menumbuhkan iman dan pengharapan kita kepadanya. Semua menjadi manis, bahkan lebih dari madu dari sarang lebah. Karena ia menghidupkan semuanya dari kuasanya yang menyatakan tidak mustahil. Pesan berikutnya, kita perhatikan ayat 13. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Inilah yang harus kita cermati. Kita sebenarnya tahu kok, kalau kita menghadapi berbagai persoalan pergumulan, kita harus datang kepada siapa? Kita harus melakukan apa? Tetapi hal yang seringkali yang seharusnya kita wujudkan dalam iman kita, justru kita memilih jalan lain. Maka cepat-cepatlah datang kepada Tuhan, supaya kita tidak mendapatkan kesesatan, dan kita semakin terserak dan jauh, dan tidak menemukan kesegaran dan cahaya kemuliaannya yang menerangi batin kita. Tetapi datanglah, teruslah menghampiri kata-katanya, firman-Nya, kebenaran dan kuasanya, sehingga kita tetap sadar akan diri kita. Karena banyak hal yang juga tidak kita sadari, tapi tetap kita pelihara. Kita berpikir itu benar, tapi sesungguhnya justru membuat kita berdosa, merusak kehidupan kita sendiri bersama dengan yang lain. Ketika datang kepadanya, setiap saat pula kita akan diperbaharui
sehingga kita tidak jauh, tapi semakin dekat dengan kesempurnaannya. Lakukanlah itu. Sebagai penutup, renungan nafas pagi hari ini dengan tema sempurna. Kita semua sudah diteguhkan bahwa Ia sempurna karena menyatakan firman-Nya atas kita setiap saat, setiap hari, setiap masa, dan dalam segala peristiwa. Maka dalam segala perkara, mari kita minta kesempurnaannya yang mengobati ketidaksempurnaan kita. Dengan terbuka, kita menghampiri tahtanya, sehingga kita mendapatkan upah yang besar darinya, yaitu kesempurnaan dalam kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur atas setiap rahmat, kemurahan, dan kesempurnaan yang Kau nyatakan atas hidup kami. Memberikan kami topangan kesegaran pelita, dan terlebih upah-Mu yang besar itu menyelamatkan kami. Maka tolonglah kami Tuhan senantiasa untuk merenungkan kebenaran-Mu dan percaya, sehingga kami terus dimampukan melihat masa depan yang baik dan indah. Bahkan dalam segala ketidaksempurnaan kami, Engkau sempurnakan dengan kasih-Mu itu Tuhan, serta mukjizat dan karya-Mu yang besar atas kami. Karena itu Tuhan, teguhkan kami dan tolonglah kami. Untuk itu juga Tuhan kami percaya, Engkau memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu yang dalam derita, ketakutan, kecemasan, dan segala hal yang ditanggung oleh mereka. Biarlah mereka mendekat kepada-Mu, supaya menemukan kesempurnaan yang sejati dari-Mu ya Tuhan Yesus. Kami yakin Engkau memberkati, kami yakin Tuhan memberikan kesegaran atas mereka. Terlebih memberkati setiap anak-anak kami yang sedang berjuang dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka. Kami yakin percaya Tuhan, kasih rahmat-Mu terjadi atas anak-anak kami, saudara kami, keturunan kami. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk gereja, di mana kami bersama-sama membangun persekutuan. Teguhkan kami Tuhan, untuk senantiasa bersatu dan bersekutu, dalam rahmat berkat-Mu, serta juga Tuhan membangun cinta kasih di dalamnya. Berkati juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami yakin kasih-Mu menyelamatkan, kemurahan-Mu terus memerdekakan bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami tetap sejahtera, aman, dan adil dalam kuasa-Mu itu Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami naikkan dengan percaya hanya kepada-Mu, dengan berserah, dengan memohon, dengan bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.